Oke, itu asumsinya. Kita langsung itu ke asumsinya Anwar Bang Abbas Ade. sebelum nanti ditanggapi oleh KPI, Buya Anwar Abbas. Buya Anwar. Ya, saya terpesona saja dengan argumentasi yang disampaikan oleh adik-adik saya ini. Tadi Pak, semua kita mungkin sepakat barangkali bahwa tidak ada yang salah di situ ya. Dari perspektif agama. Dari perspektif agama saya tidak ada yang salah. Cuma daripada Armando tadi terkesan oleh saya ada ketentuan dilanggar. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saya mungkin ketentuan itu harus dipertegas. Kalau dalam kaidah apa itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi segala kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Ini timbul pertanyaan pada diri saya. Hari ini sekarang gaduh ya. Ini maslahat atau tidak? Kalau menurut saya masih maslahat karena terjadi dialog, terjadi tukar menukar pikiran. Dan menurut saya ini adalah sebuah proses yang bagus dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga saya lihat akhir-akhir ini ya, kalau sebelum-sebelumnya ada kesan saya nih, kalau bicara agama dibawa dalam politik sepertinya alergi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat ini semua orang mengkaitkan agama dengan politik atau politik dengan agama. Ini bagi saya sebuah kemajuan ya, yang harus saya syukuri ya. Karena falsafah bangsa kita kan gini, Pancasila, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut saya tidak boleh ada calon pemimpin yang kita rekomendasikan yang tidak beragama secara baik. Itu kesimpulan saya. Kalau dia seorang Muslim, dia harus menjadi Muslim yang baik. Kalau dia seorang Kristen, dia harus menjadi Kristen yang baik. Kalau dia seorang Hindu, menjadi Hindu yang baik. Kalau Buddha, dia menjadi Buddha yang baik. Kalau Konghucu, dia menjadi Konghucu yang baik. Oleh karena itu menurut saya ya setiap tokoh yang akan maju, apalagi sebagai capres ya, harus memperlihatkan identitasnya menurut saya. Apakah dia seorang Muslim baik atau tidak. Nah, kalau saya lihat sekilas, karena saya bukan politisi ya, saya hanya melihat dari perspektif agama. Apa yang dilakukan oleh saudara Ganjar itu menurut saya oke saya baik-baik saja. Memanfaatkan saja. Memanfaatkan azannya, Buya? Ya bagi saya tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah ya. Bagi saya tidak masalah. Cuma kalau dilihat dari perspektif politik, nah ini baru agak bermasalah ya. Kalau dari perspektif agama saya tidak masalah. Boleh nggak orang sembahyang lalu dipublish melalui media publik? Saya tidak masalah. Boleh nggak orang berwudhu dipublish melalui media publik? Tidak masalah juga. Cuma pertanyaannya adalah, ya kalau dilihat dari perspektif politik bagaimana? Saya kan bukan orang politik. Ya, dari bukan agama orang politik dan yang ya, ada ini adalah politisi semua. Ustaz Usman Mansur yang biasanya bicara tentang dakwah sekarang udah bicara politik juga kan gitu ya. Ya saya. Oleh karena itu saya mengharapkan begini. Jangan dipisah agama dengan politik. Tetapi bawalah agama itu ke dalam politik. Dan jadikanlah nilai-nilai agama itu sebagai nilai luhur yang harus diperjuangkan oleh para politisi. Bisa begitu aja. Ya. Makasih. Jadi tidak ada yang salah kalau dilihat dari sudut pandang agama. Kalau begitu dari segi penyiarannya seperti apa? Kita akan langsung terhubung bersama dengan Bu Alia. Masih terhubung bersama kami Bu Alia? Iya Mbak. Iya. Bu Alia, saat ini masih dikaji hingga saat ini. Jadi ada tidak aturan penyiaran yang kemudian dilanggar dengan munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di sebuah stasiun televisi? Baik, jadi memang KPI saat ini sudah melakukan mekanisme penanganan potensi pelanggaran sebagaimana yang telah azan yang ditayangkan oleh stasiun televisi MNC dan RCTI gitu ya. Yang ini bersumber dari aduan masyarakat tentunya. Kami kemudian melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran terkait untuk kemudian melakukan klarifikasi. Kita tahu bahwa proses mekanisme keputusan itu juga kita lakukan ada mekanismenya. Nanti di situ ada Bang Ade Armando juga tentunya paham ya gitu kan kerjanya KPI seperti apa. Jadi setelah menerima aduan dari masyarakat lalu kita tindak lanjuti dan mengumpulkan alat bukti, verifikasi, kemudian ke tahap proses pemeriksaan sampai kepada dibahas di dalam rapat pleno. Setelah itu rekomendasinya adalah untuk melakukan klarifikasi, memanggil stasiun televisi yang bersangkutan untuk kemudian kita plenokan kembali. Nah, memang kami sudah melakukan itu dan juga sudah membahasnya bersama seluruh komisioner. Hanya memang hasil akhirnya, kesimpulannya seperti apa, akan kami sampaikan secara resmi ini, Mbak, gitu kan. Jadi tidak malam ini. Ibu Alia, biasanya hasil dari KPI ini apakah sifatnya hanya teguran semata atau berujung sanksi hingga take down siaran tersebut? Atau bisa lebih dari itu? Ya. Jadi sebagaimana mekanismenya atau aturannya bahwa kalaupun memang
itu adalah ditemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran, bisa sampai misalnya teguran, sanksi administratif gitu. Kemudian kalau memang itu dianggap sangat melanggar sekali, memang sampai kepada pemberhentian gitu. Kalau memang itu ditemukan hal-hal seperti itu. Nah, ini memang keputusannya nanti masih kita akan sampaikan besok ataupun lusa ya gitu. Jadi ditunggu saja Mas gitu kan. Ditunggu saja karena ini akan kita sampaikan secara resmi gitu ya, tidak malam ini gitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga bahwa hal-hal terkait kepemiluan juga kami ada gugus tugas. KPI tidak berdiri sendiri, ada KPU, ada Bawaslu, dan bahkan ada Dewan Pers juga di dalamnya. Tentunya persoalan pemilu ini yang memiliki irisan dengan lembaga kewenangan lain tentunya akan didiskusikan di sana. Hanya sampai saat ini memang secara pembahasan final gitu kan terkait draft juknis tentang tata cara pengawasan, pemantauan, pemberitaan penyiaran dan iklan pada masa sosialisasi peserta pemilu ini, bahkan pada masa tahapan kampanye pemilu ini memang belum selesai pada pembahasan belum final. Belum ada hasil hingga saat ini. Belum gitu, belum ada hasil final gitu terkait dengan pembahasan bersama gugus tugas ini. Izin Bu, ada ingin bertanya Bu narasumber kami boleh? Ya, Bu Alia, saya cuma ingin tanya sebetulnya di mana letak persoalannya sehingga harus dibahas selama berhari-hari. Ya karena menurut saya kan sudah sangat jelas di pasal 58 ayat 5 kalau tidak salah. Kalimatnya itu clear ya bahwa dalam siaran azan di televisi dan radio tidak boleh disisipkan iklan built-in. Itu kan clear ya. Saya cuma ingin tanya kenapa, apakah ada perpecahan pendapat di dalam tubuh KPI mengenai pasal tersebut atau bagaimana? Aturannya jelas. Itu tadi sudah Bang Ade Armando juga sudah tanyakan tadi, bahkan juga sudah menyampaikan ada sisipan built-in iklan. Nah itu yang kemudian kami juga diskusikan gitu terkait gitu munculnya figur ini apakah termasuk dikategorikan iklan atau kemudian bukan gitu kan. Nah itu kan harus menjadi kesepakatan bersama. Nah itu nanti besok itu akan kami sampaikan hasil dari pembahasan ya, seluruh komisioner ini. Tapi aturannya jelas ya Bu, pasal itu betul ada bahwa dalam tayangan azan tidak boleh mengandung iklan apapun, baik itu politik maupun iklan komersial lainnya. Tidak, hanya iklan saja. Ini kan berarti PR-nya Bang Ade Armando tuh menjelaskan iklannya apa. Terakhir gitu Bu Alia. Kan. Jadi iklan saja. Terakhir Bu Alia. Terakhir. Tapi jangan dilupakan saja, juga gitu kan? bahwa gitu. Pak Mas Ganjar ini kan masih orang biasa loh. Belum belum masuk masa pendaftaran. Ya, kan, sorry. Enggak, itu kan perlu diluruskan juga. Perlu ditempatkan juga pada tapi posisinya. Tapi sudah deklarasi UYM. Maaf. Hah? Saya mau deklarasi. Saya mau katakan enggak, dan satu hal, kalau di aturannya KPI nggak penting dia capres atau siapapun, semua bentuk iklan built-in ya itu tidak boleh ada di dalam azan. Dan kenapa? Karena azan itu dinilai sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci yang seharusnya tidak diganggu oleh kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Bu Alia, supaya efektif Bu Alia, saya mau tanya supaya efektif, membutuhkan waktu berapa lama untuk sidang ini? Karena jangan sampai melampaui jadwal pemilu. Pemilu selesai ternyata hasil KPI belum. Nggak sampai jadwal pemilu Bang, nggak sampai jadwal pemilu. Besok sudah ada keputusannya itu Bang. Besok paling mentok pun lusa, tunggu saja ya Bang ya. Oke Bu Alia, artinya hingga menunggu nanti hasil dari KPI begitu ya, hasil ini melanggar atau tidak. Saat ini masih boleh tayangkah tayangan azan tersebut? Hari ini masih ditayangkan ya, hari ini masih ditayangkan. Jadi kita lihat besok hasil keputusan kami bersembilan itu untuk memberikan secara resmi gitu kan dihadap ke publik gitu terkait hasil temuan kajian dan juga berbagai pertimbangan dan juga masukan dari banyak gitu kan terkait ini. Jadi besok kita tunggu saja besok. Iya ini bagus jadi ilmu kan, nanti tinggal finalnya keputusan KPI. Tapi bahwa sosok religious itu memang perlu ditampilkan menurut saya. Memang untuk menjawab juga pertanyaan publik tentang sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Lah iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Iya, coba kita lihat nanti besok keputusan finalnya gitu kan. Nah hari ini misalkan Mas Ganjar kan ada di belakangnya ada di umroh ya, selesai kemudian. Jadi Ustadz Mansur,
narasinya jelas, apa istilah dalam undang-undang? Kalimatnya jelas. Adzan tidak boleh Mengandung iklan. Mengandung iklan. Udah itu aja, udah Ya, selesai ya. itu ya. Makin jelas, makin terang. Kita akan tunggu nanti ya hasil dari KPI seperti apa Besok ya. katanya Maria. Besok kita akan tunggu. Besok atau lusa ya. Itu dia, kita akan tunggu Bu Alia, terima Semoga kasih. tidak terlalu alot, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa.